Di video ini aku mau review bubur bayi instan atau MPASI instan atau MPASI terfortifikasi yang pernah dicobain Abang Saka. Sebenarnya aku lebih sering ngasih MPASI buatanku sendiri ke Abang Saka, tapi pemberian MPASI instan ini menjadi alternatif aku kalau misalnya stok bahan-bahan makanan lagi pada habis, atau aku lagi nggak sempet masak, atau kalau Abang Saka lagi susah banget makannya. MPASI instan ini berbeda halnya dengan makanan instan orang dewasa ya Mam, karena MPASI instan ini dibuat berdasarkan ketentuan khusus yang sudah ditetapkan WHO dari sisi keamanan, higienitas, dan kandungan nutrisinya. MPASI instan dan MPASI homemade memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dimohon jangan saling menjudge atas pilihan masing-masing orang tuanya ya dalam memberikan MPASI terbaik untuk bayinya. Nah, dari beberapa produk yang akan aku review, ini rentang usianya sama, yaitu 6 bulan, dan varian rasa yang aku pilih yaitu rasa ayam semua biar perbandingannya jelas. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Yang pertama, aku mau bahas mengenai harga dan kemudahan dalam mendapatkan produknya. Untuk yang Cerelac dan Sun, ini hampir sama harganya, yaitu 9 ribuan, hampir 10 ribu. Kemudian untuk Milna dan Promina, ini aku beli sekitar 15 ribu atau 16 ribu, ini hampir sama juga harganya. Kemudian keempat produk ini gampang banget didapetin di minimarket, supermarket, atau di online shop. Tapi untuk yang Cerelac ayam bawang ini aku jarang banget nemuin di minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Biasanya di sana lebih banyak rasa Cerelac manis lainnya seperti kacang hijau atau pisang. Tapi untuk harga dan ketersediaan stok sebenarnya tergantung pada masing-masing toko ya Mam. Kemudian yang kedua aku mau bahas mengenai jumlah porsi, jumlah kalori, keterangan di kemasan, dan isi kemasannya. Untuk Cerelac, ini berat bersihnya 120 gram. Kemudian satu porsi takaran sajinya jika sesuai dengan kemasan, yaitu 5 sendok makan atau setara dengan 50 gram. Nah, dari satu porsi tersebut akan menghasilkan 200 kilokalori. Sebagai informasi tambahan, untuk kebutuhan kalori dari MPASI aja pada usia bayi 6-8 bulan yaitu 200 kilokalori dalam satu hari. Jadi udah sesuai ya Mam, takaran kalori yang dibuat dari satu porsi takaran saji tersebut sudah mencukupi dari kebutuhan kalori rentang usia 6-8 bulan. Untuk keterangan di kemasannya, ini ada keterangan BPOM-nya, ada keterangan halal, dan Cerelac ini keluaran dari PT Nestle Indonesia. Kemudian untuk isi kemasannya seperti ini, satu saset besar, jadi kalau udah dipakai harus dikaretin kenceng lagi. Nah, kalau Sun, ini berat bersihnya sama 120 gram. Satu porsi takaran sajinya yaitu 6 sendok makan atau 50 gram. Jadi satu box kemasan ini kalau mengikuti satu porsi takaran saji ini bisa dipakai untuk 2 porsi lebih. Kemudian kalori yang dihasilkan dari satu porsi tersebut yaitu 200 kilokalori. Di sini juga udah jelas keterangan BPOM, halal, dan untuk Sun ini keluaran dari Indofood Nutrition. Untuk isi kemasannya juga sama seperti Cerelac, satu saset besar. Untuk Milna, ini berat bersihnya 120 gram. Satu porsi takaran sajinya lebih sedikit, yaitu 4 sendok makan atau setara dengan 40 gram. Jadi satu box kemasan ini bisa dipakai untuk 3 porsi makan. Kemudian untuk kalori yang dihasilkan juga lebih kecil, yaitu 170 kilokalori. Nah, untuk mencapai selisih 200 kilokalorinya bisa didapati dari makanan selingan atau snack bayi atau bisa juga menambahkan porsinya. Di sini ada keterangan BPOM, halal, dan Milna ini keluaran dari Kalbe. Untuk isi kemasannya juga sama seperti Cerelac dan Sun, satu saset besar. Kemudian untuk Promina, ini berat bersihnya juga sama juga 120 gram. Satu porsi takaran sajinya yaitu 5 sendok makan atau 50 gram dan akan menghasilkan 200 kilokalori. Ini ada keterangan BPOM-nya, ada keterangan halal.
Untuk Promina ini juga keluaran dari Indofood Nutrition, sama seperti dengan Sun. Yang ketiga, aku mau bahas mengenai informasi nilai gizi pada box kemasan. Ini untuk informasi nilai gizi Cerelac. Kemudian ini untuk Sun, ini untuk Milna, kemudian ini untuk Promina. Jadi udah jelas ya, informasi nilai gizinya itu ada di box kemasannya. Pada intinya, keempat produk ini kandungannya sama, yaitu ada lemaknya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada zat besinya, dan kandungan lainnya yang nggak bisa aku jelasin juga lebih detail karena bukan ahlinya. Mungkin yang bisa mempertimbangkan untuk memilih MPASI instan ini yaitu melihat kandungan gula atau kandungan garamnya. Kalau kandungan garam biasanya ditulis natrium atau sodium. Walaupun sebenarnya kandungan gula dan garamnya udah sesuai dengan ketentuan ya Mam, jadi Mam gak usah khawatir. Oke, lanjut yang keempat, aku mau bahas mengenai cara membuatnya dan aku mau liatin tekstur bubuknya. Untuk yang Cerelac, tekstur bubuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya Mam, untuk bubuknya tuh polos banget, nggak kelihatan ada sayuran-sayuran keringnya. Jadi ini benar-benar polos warnanya. Kemudian untuk petunjuk penggunaan atau cara membuatnya semua udah jelas banget dituliskan di box kemasan. Jadi Mam tinggal ikutin aja sesuai arahannya, apakah menggunakan air panas atau menggunakan air masak hangat dan urutannya gimana. Kalau yang Cerelac ini pertama dituangin dulu air masak hangatnya 40 derajat Celcius. Airnya itu untuk satu porsinya sebanyak 150 ml. Baru dituangin si bubuk buburnya. Baru diaduk sampai buburnya menjadi lembut. Tapi nggak ditulisin berapa menitnya, jadi diaduk aja sampai lembut. Dan hasilnya seperti ini. Untuk yang Sun, tekstur bubuknya seperti ini. Nah, ini beda dengan Cerelac karena untuk Sun bubuknya ada kelihatan kayak sayurannya, sayuran keringnya, mungkin yang warna hijau-hijau ini. Kemudian untuk petunjuk penyajiannya, kalau Sun masukin dulu bubuk buburnya ke dalam mangkok, baru dituangin air masak hangatnya sebanyak 200 ml. Kalau sesuai dengan si satu porsi takaran tadi ya Mam. Kemudian aduk hingga menjadi rata. Berikutnya untuk Milna, tekstur bubuknya seperti ini. Ini juga sama, kayak ada sayuran keringnya yang warna-warna hijaunya itu. Untuk penyajiannya, nah kalau Milna ini memakai air panas 75 derajat Celcius. Beda dengan Cerelac dan Sun yang hanya memakai air masak hangat. Airnya dulu dituangin ke dalam mangkok, air panasnya, baru masukin bubuk buburnya. Kemudian aduk sampai bubur menjadi lembut. Nah, tekstur bubur jadinya seperti ini. Kemudian terakhir untuk Promina, tekstur bubuknya seperti ini. Ini sama juga ada ijo-ijonya. Jadi di antara keempat produk ini paling polos memang si Cerelac. Nah, kalau Promina, tuangin dulu bubuk buburnya ke dalam mangkok. Baru tambahkan 200 ml air masak hangat. Aduk hingga rata. Hasil bubur jadinya seperti ini. Nah, untuk poin tadi, cara pembuatan dari masing-masing produk itu berbeda. Ada yang pakai air panas, ada yang pakai air masak hangat, ada yang dituangin dulu bubuknya, ada yang dituangin dulu airnya. Jadi ikutin aja sesuai arahan pada box kemasan. Sebelumnya tentunya harus mencuci tangan dulu sampai bersih. Jangan lupa juga untuk membersihkan dan mensterilkan peralatan makan bayi yang akan dipakai. Nah, dari hasil bubur jadi tadi bisa dilihat ya Mam, bahwa satu porsi takaran sesuai dengan box kemasan itu hasilnya sangat banyak untuk bayi yang baru memulai MPASI. Jadi satu porsi takaran tersebut bisa dijadiin 2 kali sesi makan. Kemudian ditingkatkan sesuai dengan kemampuan bayinya masing-masing. Poin terakhir, aku mau bahas mengenai tekstur bubur jadi dan rasa dari bubur jadinya.
Untuk keempat produk ini, tekstur bubur jadinya udah sesuai dengan yang dianjurkan, yaitu kental dan tidak terlalu cair. Untuk rasanya, untuk serelak ini lebih dominan kepada rasa manisnya. Ada aroma gurih dari rasa ayamnya, tapi rasa di lidahnya tetap lebih dominan kepada si manisnya. Nah, kalau hasil bubur sun ini ada warna-warna hijaunya, seperti sayurannya gitu. Nah, untuk rasanya, sun ini lebih dominan ke manis juga, tapi rasanya nggak semanis serelak. Manis yang ku maksud di sini tuh kayak manis susu ya, Mam. Gurih-gurihnya juga sedikit kerasa, mungkin dari ayamnya. Kalau yang untuk Milna, ini di buburnya juga kelihatan kayak warna sayurannya. Terus rasanya itu manis tapi nggak terlalu dominan kayak sun atau serelak. Setelahnya di lidah itu ada rasa gurih-gurih ayamnya, tapi juga nggak terlalu nyentrik juga gurihnya. Jadi kalau menurut lidahku ya, untuk rasa Milna ini rasanya kayaknya lebih pas, nggak terlalu manis dan nggak terlalu gurih. Kemudian untuk Promina, untuk rasanya ini lebih dominan ke gurih. Selain ada rasa ayamnya juga ada rasa jamurnya. Jadi dua-duanya tuh lebih ngehasilin rasa gurihnya. Manisnya tuh justru nggak terlalu berasa kalau menurutku ya. Tapi sebenarnya dari keempat produk dan varian rasa ini, yang paling disukain Abang Saka tuh sebenarnya yang Promina Steam Chicken Mushroom ini. Ya mungkin karena rasanya lebih dominan si gurihnya. Walaupun nggak semua rasa dari si Promina ini Abang Saka sukain, justru yang lebih banyak varian rasanya disukain sama Abang Saka tuh yang si serelak. Karena mungkin varian rasanya lebih manis kali ya, jadi dia lebih suka sama yang rasanya manis-manis. Kalau lagi susah banget makannya, aku biasanya ngasih yang Promina ini. Tapi karena terlalu gurih, aku juga merasa gimana ya, nggak srek gitu kalau terlalu gurih di dia. Jadi aku ngasih si Promina ini kalau lagi susah makan aja. Dari keempat produk ini nggak ada satupun produk yang menimbulkan alergi di Abang Saka. Tapi kembali lagi kepada masing-masing bayi Mam ya. Oke Mam, sekian dulu ya review dari aku mengenai bubur bayi instan kali ini. Buat Mam yang mau ikutan sharing mengenai pengalaman dalam memberikan bubur bayi instan bayinya, seperti bubur bayi instan terfavorit atau bubur bayi instan yang pernah menimbulkan alergi pada bayinya, boleh isi komen di kolom komentar ya, biar bisa kasih referensi ke Mams lainnya. Oh iya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.